Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait pelanggaran etika profesi kesehatan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Septi Arti Pribadi dengan NIM 18070260844. Dari banyak kasus pelanggaran etika profesi kesehatan ini, saya mengambil kasus tentang rekayasa medis. Nah, ini saya cantumkan beberapa berita yang memuat kasus yang saya pilih ini. Saya juga akan menampilkan kronologi dari kasus ini. Nah, jadi kasus ini itu bermula ketika seorang dokter yang bernama Bimane Sutarjo. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Lalu ada seorang pengacara yang bernama Frederick Yunadi. Nah, pengacara ini menghubungi Dr. Bimane Sutarjo. Beliau meminta untuk pengajuan rawat inap kepada Bapak Setia Novanto. Yang saat itu Bapak Setia Novanto ini tersandung kasus korupsi IKTP. Tawaran yang diajukan oleh pengacara Frederick Yunadi ini telah diterima oleh Dr. Bimane Sutarjo. Nah, kemudian diagnosis awal yang tadinya hipertensi kemudian diubahlah menjadi diagnosa kecelakaan. Perubahan diagnosa tersebut telah disusun oleh Bapak Frederick Yunadi. Skenario tersebut yaitu Bapak Setia Novanto mengalami kecelakaan lalu dilakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Nah, dari kerjasama yang disepakati oleh Dr. Bimane Sutarjo ini, beliau mendapatkan hukuman atas upaya dalam menghalangi pelaku korupsi untuk ditahan oleh pihak KPK. Nah, dari kasus tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau telah melanggar etika profesi kesehatan, yaitu pada profesi dokter. Nah, etika profesi kedokteran ini dimuat oleh KODEGI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia. Berdasarkan analisis yang saya buat, beliau telah melanggar pasal 3 terkait kemandirian profesi dan pasal 7 terkait keterangan pemeriksaan yang valid. Nah, ini saya cantumkan penjelasan terkait pasal 3 yaitu kemandirian profesi. Dan ini adalah penjelasan pasal 7 terkait keterangan dan pendapat yang valid. Dari kasus tersebut kita bisa mengambil banyak pelajaran agar kita terhindar dari kasus pelanggaran etika profesi kedokteran. Nah, ini upaya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari pelanggaran tersebut. Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi sumpah profesi yang kita lakukan, kita hayati dan kita juga amalkan, kita aplikasikan dalam profesi yang kita jalani. Kita juga perlu menjunjung tinggi nilai religius agar kita terhindar dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam suatu permasalahan. Karena semakin kita religius, kita akan semakin berusaha untuk berbuat baik dan melakukan yang terbaik dalam profesi yang kita jalankan. Sekian analisis dan solusi yang saya cantumkan pada kasus kali ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.